Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Santet. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Rumah Aksara. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Kring kring kring. Terlihat sebuah tangan menggerayah dan mematikan suara jam beker itu. Isna bangun dari tidurnya. Gadis berambut sebau itu menguap dan mengucek-ngucek mata. Ia berjalan sempoyongan masuk ke kamar mandi dan membersihkan diri. Ia turun ke lantai bawah dari rumah bertingkat 2 itu. Ia melihat seorang pria duduk membaca koran di sofa. Yang tak lain adalah ayahnya. Lalu ia mencium bau yang sedap dari dapur rumah itu. Terlihat seorang wanita berkerudung sedang mencicipi sup buatannya. Iya, dia adalah ibunya Isna. Mereka berdua tidak perlu bekerja karena hari Minggu. Isna langsung merangkul pinggul wanita yang dikaguminya sejak melahirkannya dirinya dulu. "Mah, Mama bikin apa? Sedap banget baunya," tanya Isna dengan sifat manjanya. "Ini sup ceker kesukaan kamu sayang," ucap wanita itu. Mendadak dari depan pintu, Isna dikejutkan oleh suara. "Isna, ngapain kamu di situ?" Isna melihat ibunya sedang berdiri di depan pintu dan menatapnya. Ia tersentak dan melongo ke atas, melihat siapa orang yang baru saja ia rangkul. Ia melihat sosok wanita dengan muka yang pucat dan sedang menatapnya. "Hah!" Isna terbangun dari tidurnya, lalu mematikan suara jam beker yang memang sudah berbunyi dari tadi. Ia mengatur nafasnya. Astagfirullahaladzim. Mimpi apa itu tadi? Ia masih bertanya-tanya. Ia segera membersihkan diri dan perlahan turun ke lantai bawah. Persis seperti di mimpinya, ia melihat ayahnya terduduk di sofa membaca koran. Lalu ia melongo ke dapur menatap wanita yang sedang mencicipi sup buatannya. "Isna, kamu sudah bangun ya?" tanya wanita itu padanya. Isna hanya diam saja dan masih takut. Kalau wanita itu bukan ibunya. Fatimah mendekati anaknya yang mematung di depan pintu. "Isna, kok diam aja? Apa kamu sakit sayang?" ucap wanita itu seraya memegang dahi Isna. Mama," ucap Isna lirih yang masih sedikit cemas. "Iya sayang, kenapa?" Merasa itu adalah ibunya, Isna jadi lega. Mama masak apa?" tanyanya seraya menggandeng tangan wanita itu. "Ini loh, sup ceker kesukaanmu Isna. Apa kamu mau mencicipi?" tanyanya seraya mengambil sendok. Mau mah, mau," ujar Isna bersemangat. Fatimah menyuapi sesendok sup untuk anaknya itu. "Gimana? Enak gak?" Isna mengacungkan 2 jempol. "Enak banget mah, super duper pokoknya," ucap Isna sambil tersenyum, memperlihatkan lensung pipit di wajahnya. Fatimah membelai anak perempuannya itu. Walau ia sudah bersekolah SMA, tapi tetap saja masih manja. Tapi wanita itu memakluminya dan sangat menyayangi Isna. Seorang pria datang menghampiri. "Duh, baunya bikin lapar nih," ucap pria itu seraya mengelus perutnya. "Ah, papa, makan mulu deh," celotok Isna. Ya udah, kita sarapan ya,"
Mama siapin dulu, ujar Fatimah. Pria itu pun mengangguk. Saat sarapan, mereka pun bercakap-cakap. Alhamdulillah Pak, penghasilan kita bulan ini meningkat. Sepertinya banyak pelanggan yang datang ke restoran kita, ucap istrinya memulai pembicaraan. Syukurlah Mah, Papa juga ikut senang, saut Fajar suaminya seraya menyendok sup buatan istrinya. Fatimah pada anaknya yang masih sibuk dengan ceker ayam di kedua tangannya. Isna mau HP baru Mah, yang bisa buat ngedit foto, biar Isna tambah kelihatan cantik gitu. Ucapnya sambil cengengesan. Isna, kamu itu udah cantik sayang, gak perlu diedit, bantah Fajar. Tapi Pak, ini lihat, wajahku banyak jerawat, keluh Isna dan jerawat itu tandanya kamu sudah dewasa. Dengar deh kata Mama, orang yang baik akan menilai kamu dari kepribadian, bukan dari foto kamu sayang, ucap wanita itu menggurui. Gitu ya Ma, ucap Isna yang langsung menyabet 2 tempe goreng, lalu memakannya sekaligus. Iya sayang, bener gitu, saut Fatimah sambil menggeleng melihat kelakuan anaknya. Hari itu Isna baru pulang sekolah. Sejak ia bermimpi kemarin, entah kenapa perasaannya jadi gak enak. Ia membuka pintu rumah yang bertingkat. Suasana sepi dan sunyi. Ia tahu kedua orang tuanya sibuk bekerja di restoran. Ia menutup pintu dan perlahan berjalan ke kamar. Tapi ia merasa seolah diawasi oleh seseorang. Ia melihat sesosok bayangan hitam dan berdiri di depan jendela ruang tamu. Bulu kuduknya berdiri. Ia merinding dan langsung menaiki tangga dan bergegas masuk ke kamarnya. Nafasnya kembali, lalu mengambil ponsel di dalam tas. Mbak Tri, Mbak, ucapnya memanggil seseorang yang tak lain adalah kakak iparnya yang tinggal di seberang rumah. Iya Deis, ada apa? Tanya wanita itu seraya memberi susu pada bayinya yang baru saja berusia 7 bulan. Mbak Tri bisa kesini nggak? Isna takut nih di rumah sendirian, rintihnya. Oh, ya udah, ntar Mbak ke situ ya. Kamu tunggu aja, ucap wanita itu. Iya Mbak, cepet ya, saut Isna dan mematikan ponsel. Ia segera berganti baju mengambil buku PR. Ia menunggu Lastri untuk datang menjemputnya. Assalamualaikum. Suara wanita yang menggendong bayi terdengar dari luar rumah. Waalaikumsalam, saut Isna dari dalam rumah dan membuka pintu. Lastri langsung melangkahkan kakinya masuk ke rumah besar itu. Belum sempat duduk di sofa, Zara, nama bayi yang ia gendong, langsung menangis kencang-kencangnya, seolah ada sesuatu yang menakuti bayi itu. Loh, Zara kenapa sayang? Kok nangis sih? Ucap Lastri kebingungan. Mungkin Zara haus Mbak, ucap Isna. Orang baru minum susu kok, bantah Lastri yang menepuk bahu Zara yang tak berhenti menangis. Oh, pasti popoknya basah tuh, ujar Isna dengan sedikit pengetahuan tentang bayi. Sebelum kesini baru Mbak ganti kok. Aneh, kenapa tiba-tiba nangis ya? Cep, Zara sayang. Shh. Mbak aja yuk, biar nanti papa yang jemput aku deh, rengek Isna. Oh gitu, ya udah, ucap wanita itu dan berjalan keluar rumah. Isna segera mengunci rumah itu dan pergi bersama Lastri.
Setelah keluar dari rumah itu, Zara langsung diam tak bergeming, seakan dia sudah merasa aman. Loh, Zara kok tiba-tiba diem ya? Ngerjain mama ya? Ucap wanita itu yang tak sadar dengan apa yang sudah berlaku. Isna menatap rumah besar berlantai 2 itu. Jendela kamar di lantai 2 terbuka. Padahal sebelum pergi, dia sudah menutupnya. Ia melihat sosok wanita berbaju putih berdiri menatapnya dari sana. Isna menutup mata, tak ingin melihat sosok itu. Dan akhirnya, ia tersandung bebatuan di jalan hingga lututnya berdarah. Au! Aduh! Rintih Isna menahan sakit. Hati-hati jalannya, Dek. Aduh, jadi luka gini. Ayo cepat ke rumah Mbak. Wanita itu segera menggiring Isna pergi ke rumahnya. Malam harinya, Fajar menjemput Isna untuk pulang ke rumah. Mereka berdua berjalan melewati pekarangan rumah berlantai 2 itu. Kaki Isna seperti tak ingin melangkah. Ia masih takut bertemu sosok yang ia lihat tadi sore. Kenapa Isna? Kok kamu kayak takut gitu sih? Tanya Fajar melihat anaknya dengan cemas. Enggak apa-apa kok, Pak. Ucap Isna lirih dan menggandeng tangan pria itu. Isna masuk ke rumah itu dan melihat ke sekeliling. Tapi sosok itu sudah lenyap. Ia menghela nafas. Isna tadi sudah sholat isya belum? Tanya Fajar. Sudah kok, Pak. Di rumah Mbak Tri tadi, jawabnya. Terus, sudah makan belum? Isna mengingat apa yang dia makan tadi di rumah kakak iparnya. Maaf ya Isna, Mbak cuma masakin mie buat kamu. Zara rewel nih gak mau ditaruh. Ucap Lastri seraya sibuk menggendong bayinya. Iya Mbak gak apa-apa, ini udah lebih dari cukup kok. Saut Isna tersenyum kecut. Isna, kok malah bengong? Perkataan Fajar membuatnya kaget. Udah makan kok Pak, saut Isna. Ya udah, cepet mandi, terus istirahat ya, pinta Fajar. Iya Pak. Isna bergegas naik ke kamarnya. Ia membuka pintu itu perlahan dan melihat ke sekeliling. Ternyata jendela kamar itu sudah tertutup kembali. Ia bergegas mandi dan masuk ke dalam selimut. Di tengah malam, Isna bergeliat di atas ranjang. Perutnya lapar karena hanya makan mie instan. Gadis itu keluar kamar dan berjalan ke dapur. Isna melihat ibunya sedang minum segelas air putih di sana. Ia bergegas ke kamar ibunya dan melihat ayahnya sedang tidur di atas ranjang sendirian. Isna yakin bahwa wanita di dapur itu adalah ibunya. Ia segera kembali ke dapur dan berkata, "Mah, bisa bikinin Isna makanan nggak? Lapar nih," rengek Isna kepada wanita itu. Tapi wanita itu tak bergeming. Mendadak pundak Isna disentuh seseorang. "Ngapain kamu di sini sayang?" Fatimah mengagetkannya. Isna tersentak dan melihat ke arah wanita yang ia kira ibunya tadi. Dan wanita itu sudah lenyap, entah kemana. Isna merasa ketakutan dan menangis. Fatimah bingung, kenapa anaknya seperti itu. Fatimah memberikan segelas air pada Isna yang terduduk di sofa. "Isna, coba cerita sama mama. Kenapa kok nangis gini sih sayang?" tanyanya. "Mah, beberapa hari ini Isna diganggu roh halus mah. Mereka beberapa kali datangin Isna." Isak gadis berambut hitam itu. "Astagfirullah Isna, apa kamu sudah ninggalin sholat?" ucap Fatimah dengan cemas. "Enggak kok mah, Isna gak pernah ninggalin sholat loh," bantah gadis itu. "Isna, percaya sama mama. Mereka tidak akan pernah mengganggu orang-orang yang beriman. Mungkin itu hanya pikiran saja. Jangan terlalu dipikirkan ya sayang ya," ucap Fatimah membuatnya tenang. Tiba-tiba percakapan mereka pun terhenti saat terdengar suara perut Isna. Gadis itu tergagah. "Isna lapar ya?" tanya Fatimah. Isna mengangguk. "Ayo ke dapur,
Mama bikinin sesuatu sayang, ucap wanita itu menggiring anaknya. Fatimah membuatkan makaroni dengan suiran ayam di atasnya. Isna dengan sabar menunggu. Nih, makan dulu sayang, ucap Fatimah menyodorkan semangkok makaroni. Mata Isna berkaca-kaca melihat makaroni itu. Ia langsung melahapnya. Isna, minggu ini bisa bantuin mama gak? Mama mau ngadain arisan bersama ibu-ibu di kompleks ini, ucap wanita itu. Iya mah, ntar Isna bantuin, ucapnya sambil sibuk menyedoki makaroni yang hampir habis. Anak mama memang baik ya, ucap Fatimah seraya mengelus rambut anak gadisnya itu. Singkatnya, acara arisan pun dimulai. Isna sedang menuangkan beberapa air di gelas dan membawanya ke ruang tamu. Ini minumannya tante, ucapnya pada beberapa ibu-ibu yang sudah berkumpul di sana. Makasih Isna sayang, anak yang baik, ucap salah satu wanita yang berambut ikal seraya mengusap rambutnya. Isna tersenyum dan kembali ke dapur. Oh ya, dengar-dengar Mbak Dia sama Mbak Tari buka restoran juga ya, ucap wanita berbaju biru itu. Iya, kami juga ingin sukses seperti Mbak Fatim, ya nggak Mbak Dia, ucap Tari seraya menungguk minumannya. Iya, doain kami berdua ya, supaya sukses juga, timpal dia. Pasti Mbak, yang penting jangan nyerah ya. Ayo dimakan dulu, ini ada cemilan sedikit yang aku buat sendiri loh, ujar wanita menaruh beberapa piring cemilan. Ada pastel, lemper, klepon, putu ayu dan risoles. Wah, sepertinya enak nih, ujar Tari seraya mencicipi makanan itu. Yang lain juga ikut mencicipi. Rumah Mbak Fatim luas juga ya? Boleh kita melihat-lihat? Tanya salah satu wanita di sana. Boleh kok Mbak, silakan, saut Fatimah. Beberapa dari mereka ada yang berjalan-jalan melihat seisi rumah. Beberapa lagi sedang menikmati kudapan yang Fatimah buat. Singkatnya, suatu malam di saat semua sudah tertidur lelap, Isna bermimpi buruk tentang kedua orang tuanya. Ia terbangun dan mengatur nafasnya. Mimpi apa itu? Gumamnya heran dan merasa sedih. Mimpi itu terus saja berulang sampai beberapa hari, membuat gadis berambut pendek itu murung. Saat di sekolah, teman-temannya memanggil, Isna, Isna. Salah satu temannya memanggil, tapi ia tak bergeming dan masih saja melamun. Isna Lia Anggra ini, woi, ucap temannya dengan lantang. Iya bu, hadir, saut Isna kaget, dikira sedang absen. Teman-temannya tertawa, salah satu temannya pun menghampiri. Kamu lagi mikirin apa sih Is? Aku lihat beberapa hari ini kok kamu murung terus ya, tanya Erna teman sebangkunya. Gak apa-apa kok, lagi mikirin bentar lagi ujian nih, saut Isna beralasan. Kamu kan pintar, ngapain mikir ujian? Udah yuk ke kantin, lapar nih, ajak Erna seraya menarik tangan gadis itu. Setelahnya, Isna baru saja pulang dari sekolah dan berjalan memasuki rumahnya. Biasanya rumah tampak sepi, tapi hari itu seperti banyak orang di rumah. Pak, Mas Prim, ada apa ini? Tanya Isna yang heran melihat banyak orang. Oh, kamu sudah pulang Isna? Tanya Fajar. Itu loh, Mama tadi ketumpahan minyak goreng panas di restoran, jadi langsung masuk bawah ke dokter, ucap Prima kakak kandung Isna. Apa? Terus Mama sekarang di mana? Tanya Isna mulai panik. Mamamu lagi istirahat di kantor, saut Fajar. Tanpa melepaskan tas sekolah, Isna langsung mengunjungi kamar ibunya. Gadis itu melihat ibunya terbaring di ranjang, kaki dan tangannya tampak diperban. Isna langsung menghampiri mamanya. Mama,
Ma. Isak Isna membangunkan wanita yang sedang beristirahat itu. Isna udah pulang ya? Loh, kok nangis? Cup. Malu lo dilihat Mbak Tri nanti, ujarnya menenangkan gadis itu. Isna mengusap air matanya. Kok bisa kena minyak kayak gini sih, Ma? Tanyanya. Yang namanya musibah, kita nggak pernah tahu sayang. Udah jangan sedih. Ntar beberapa hari mama pasti sudah sembuh kok, ucap wanita itu. Isna mengangguk dan memeluk Fatimah sang ibunda. Malam itu, mereka semua makan malam di rumah Isna. Saat Isna membuang sampah di belakang rumah, ia merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya dari balik pohon. Entah kenapa, ia merasa merinding sampai sebuah sentuhan tangan mengagetkannya. Isna, ayo masuk ke dalam. Di luar dingin nih, ucap Mbak Tri yang baru saja membuang sampah juga. Iya Mbak, saut Isna mengikuti wanita itu masuk ke dalam rumah. Setelah Fatimah jatuh sakit, Fajar jadi kewalahan bekerja sendirian di restoran. Ia lalu mempekerjakan 2 orang pegawai untuk membantunya. Sedangkan Isna setiap pulang sekolah selalu menjaga ibunya. Kini ia sudah pandai memasak menggantikan wanita itu. Isna sedang menyuapi ibunya di kamar. Kini wanita itu tak bisa pergi kemana-mana karena tangan dan kakinya yang bengkak. Dokter sudah mengatakan bahwa ia akan segera sembuh. Tapi entah kenapa, bengkak itu malah semakin membesar. Maaf ya sayang ya, kalau mama nyusahin kamu, ucap Fatimah seraya menelan bubur yang Isna buatkan. Mama ini ngomong apa sih? Dulu waktu Isna masih bayi, memangnya Isna gak nyusahin mama? Canda Isna padanya. Wanita itu pun tersenyum. Isna membantu wanita itu untuk berganti baju. Setiap hari, Isna selalu mengelap badan wanita yang dulu selalu menggendongnya saat bayi itu. Ia tak ingin menangis di depan ibunya. Ia keluar dan menangis terseduh-seduh di dapur. Ia merasa kasihan pada ibunya yang menderita penyakit tak jelas itu. Tetapi ia harus tegar. Kalau bukan dirinya yang mengurus ibunya, lalu siapa lagi? Seminggu kemudian, setelah Fajar mempekerjakan pegawai baru, ia malah kemalingan. Uang hasil dari penjualan selama beberapa bulan raib diambil pegawai baru itu. Fajar bingung harus berbuat apa. Ia juga sudah melaporkan ke polisi dan pihak berwajib masih mencari kedua orang itu. Entah kenapa, makin hari keadaan keluarga Isna makin memburuk. Beberapa kemarahan selalu menimpa keluarga itu. Prima ikut membantu kedua orang tuanya yang sedang kesusahan. Tapi dia sudah berumah tangga, jadi tidak bisa membantu banyak. Kedua orang tuanya pun memaklumi itu. Kenapa ya kita mendapatkan musibah terus-menerus seperti ini, Mah? Keluh pria berkumis tipis itu seraya menatap istrinya yang terduduk di atas ranjang. Istighfar, Pak. Semua ini ujian dari Allah. Kita harus tetap tabah ya, ucap Fatimah memberikan semangat. Bagaimana kita harus membiayai kuliah Isna, Mah? Tabungan Papa sudah habis untuk membiayai pengobatan Mama, ucap suaminya. Sabar ya, Pak. Pasti akan ada jalan. Kita pikirkan nanti setelah Isna lulus ya, saut istrinya. Tanpa sengaja, Isna mendengarkan percakapan itu. Ia tak ingin menyusahkan kedua orang tuanya. Ia pun tak ingin menjadi beban dalam keluarga itu. Maka setelah lulus sekolah, Isna memutuskan untuk langsung bekerja di restoran bersama ayahnya. Kamu yakin itu keputusan yang tepat? Kenapa kamu gak kuliah aja, Isna? Pinta Fajar. Isna mau langsung dapetin uang yang banyak, Pak, biar bisa bayarin pengobatan Mama, saut gadis kecil itu yang kini berusia 18 tahun. Maafin Papa ya sayang ya, karena menghancurkan impianmu, ucap Fajar seraya memeluk anaknya itu.
Iya Pak, udah, Isna ngerti kok. Saud Isna menahan tangisnya. Kini Isna bekerja di restoran bersama ayahnya. Suatu hari, mereka mendapatkan banyak pelanggan dan terlihat sangat sibuk. Dan mendadak salah satu pelanggan menggebrak meja. Brak! Makanan apa ini? Bagaimana bisa ada belatung di piringku? Bentak pria itu. Maafkan saya mas, saya akan segera menggantinya, ucap Fajar. Nggak usah, aku sudah gak selera makan di sini, umpat pria itu dan pergi. Ucapannya membuat para pelanggan lain ikut pergi dari restoran itu. Fajar terduduk di kursi seraya memegangi dahinya. Papa yang sabar ya, ujar Isna. Pria itu mengangguk dan masih merunduk. Sejak saat itu, banyak rumor yang beredar tentang keluarga Isna. Mereka mengatakan, dulu kedua orang tua Isna adalah penyembah iblis, makanya bisa kaya raya, dan kini sudah mendapatkan azabnya. Begitu pedih rasanya mendengar semua kabar yang beredar itu. Fajar terduduk di sofa, merenung dan menangis. Ia marah, kesal, sedih, sakit, menderita. Semua perasaan itu bercampur aduk dalam pikirannya. Isna berusaha menenangkan pria yang menjadi kepala keluarga itu. Tapi tetap saja, itu tidak mengurangi apapun. Suatu hari, saat Isna sendirian membuka restoran, Fajar sedang menjaga istrinya di rumah. Sengaja Isna menyuruh ayahnya tetap di rumah, agar pria itu juga beristirahat. Toh kini pelanggan di restorannya menjadi lebih sedikit, jadi Isna bisa menjaga restoran itu sendirian. Datanglah seorang pria masuk ke restoran itu. Silakan mas. Iya, mau makan apa? Tanya Isna seraya menyodorkan buku menu padanya. Pria itu melihat-lihat dan membolak-balik buku menu itu. Pesen ayam bakar sama tumis kangkung ya mbak, sahut pria itu. Oke, mau minum apa mas? Tanya Isna lagi. Air putih saja mbak, sahutnya. Oh ya, tunggu bentar ya mas. Isna segera membuatkan pesanan pria itu, lalu membawanya ke meja. Ini mas pesanannya, ucap Isna seraya meletakkan sepiring ayam bakar dan sepiring tumis kangkung di meja. Iya, makasih, sahut pria itu tersenyum manis pada Isna. Isna menatap dari kejauhan. Pria itu sangat tampan dan juga sangat sopan. Ia menghela nafas. Sudah lama ia tak merasakan perasaan seperti itu pada seorang pria. Waktunya selalu habis untuk menjaga ibunya yang sakit dan juga restorannya. Ia sampai enggan merasakan cinta dari seorang pria, mengingat keadaan keluarganya yang seperti itu. Lamunannya terhenti saat pria itu memanggilnya. Semuanya berapa ya mbak? Tanya pria itu. Isna sedang menghitung. 45.000 mas. Pria itu tampak merogoh dompet dari belakang celananya. Isna melihat pria itu tak memakan masakannya sedikit pun. Apa mas gak doyan ya sama masakan saya? Tanya Isna tiba-tiba. Pria itu tahu maksudnya. Bisakah aku membungkus semua makanan ini? Aku lupa kalau bibiku di rumah belum makan, jadi aku ingin memberikan ini pada beliau, ucapnya seraya tersenyum. Oh iya, bisa kok mas, ujar Isna seraya malu. Ia segera mengambil sebuah kotak nasi dan memasukkan makanan itu ke sana. Ini mas, ujar Isna seraya memberikan sekantong plastik pada pria itu. Ini mbak uangnya. Pria itu memberikan uang pas padanya dan pergi dari restoran itu. Ia sempat berpapasan dengan Erna. Wih, siapa tuh cowok? Ganteng amat, celotok Erna. Dia adalah jodohnya seseorang. Gak mungkin kan itu jodohku, ucap Isna tersenyum kecut. Hidih, ngarep. Udah sana, bungkusin pesanan aku. Jangan lupa tambahin acar timunnya ya, ucap Erna seraya nyengir. Siap bos. Isna segera memasak nasi goreng pesanan temannya itu.
Kini hanya dia dan keluarganya yang masih sudi memesan makanan di restoran Isna. Nih, 3 bungkus kan? Harganya, ucap Isna terhenti karena Erna buru-buru memberinya uang. Sisanya buat tips. Makasih timunya ya, ujar Erna dan segera berlalu meninggalkan Isna. Nak, kebiasaan deh kamu, bentak Isna. Erna tak memperdulikan dan malah mencium jauh padanya. Isna menggeleng melihat kelakuan temannya itu. Ia melihat uang yang diberikan Erna tadi. Tak terasa air matanya terlinang. Ternyata masih ada orang yang sebaik Erna di dunia ini. Di saat ia dan keluarganya dijauhi oleh banyak orang, Erna tak pernah sama sekali terpengaruh oleh kabar itu. Pria yang membawa nasi bungkus dari restoran Isna tadi tampak sedang berjalan. Ia melihat tempat sampah di pinggir jalan. Lalu dia membuang nasi bungkus yang ada di tangannya ke tempat sampah. Karena ternyata makanan itu dipenuhi oleh belatung. Pria itu bisa melihatnya. Kenapa bisa ya? Restoran sebagus itu, semua makanannya berbelatung. Aneh. Gumam pria itu sembari terus berjalan. Suatu malam, ketika setelah selesai bekerja, Isna berjalan sendirian. Ia merasa seperti diikuti seseorang. Saat ia berbalik, ia tak melihat siapapun. Tapi bulu kudunya sudah merinding. Ia berbalik berjalan lagi. Mendadak sebuah tangan memegang pundaknya. Astagfirullah, ucapnya karena kaget. Maaf ya ngagetin kamu, saut pria yang kemarin membeli nasi di restoran Isna. Ia masih mengingat pria tampan itu. Aku kira siapa? Ujar Isna mengatur nafasnya kembali. Namaku Putra. Nama kamu siapa? Tanya pria itu seraya menjulurkan tangan. Namaku Isna. Maaf ya bukan muhrim, ucapnya dan tak membalas uluran tangan pria itu. Putra pun tersenyum kecil. Apa rumah kamu di dekat sini? Tanya Putra. Iya, di depan situ. Kalau mas? Tanya Isna balik. Oh deket dong. Aku di rumah Bi Fatma. Kamu kenal kan? Oh Tante Fatma. Iya, dia dulu teman arisan ibuku, ucap Isna merunduk mengingat kejadian beberapa bulan yang lalu. Tante Fatma datang marah-marah dan mengembalikan semua uang arisan milik ibunya. Ia tidak ingin bergaul lagi dengan orang yang memuja iblis. Kata-kata itu masih teringat dengan jelas di pikiran Isna. Sembari Isna memikir, sesosok makhluk bertubuh hitam dan matanya merah terlihat di belakang pohon dan sedang mengawasi mereka berdua. Putra bisa melihat makhluk itu. Ia mengambil beberapa kerikil dan sembari membaca doa, lalu melemparkan kerikil itu ke makhluk yang sedang menatapnya. Seketika makhluk itu pergi dan menghilang. Isna tersentak karena mendengar suara di semak-semak. Apa itu? Ucapnya melirik ke arah suara itu. Bukan apa-apa kok. Udah ya pulang. Keburu malam nih, pinta Putra. Mereka berjalan berdua. Oh, di sini kamu tinggal? Tanya Putra. Isna mengangguk. Aku belum pernah lihat Mas di sini. Apa Mas bukan dari desa ini? Iya, aku datang dari kota dan berkuliah di sini, saut Putra. Oh gitu ya. Ya udah aku masuk dulu ya, ujar Isna berjalan memasuki rumahnya. Putra masih memandangi wanita berambut sebau itu saat Isna membuka pintu rumahnya. Putra melihat sosok wanita berbaju putih dan berambut panjang sudah berdiri tepat di dalam rumah Isna. Kenapa cewek itu dikelilingi banyak arwah? Gumam Putra yang masih mematung di depan rumah berlantai 2 itu. Isna merubuhkan tubuhnya di ranjang, lalu tersenyum mengingat wajah Putra yang tampan. Udah bangun. Ucapnya seraya menepuk pipinya beberapa kali. Isna,
Jangan tergoda. Kamu gak boleh lengah. Kerja dulu baru ngurusin cinta, gumamnya pada diri sendiri. Tapi itu cowok emang ganteng sih, ujarnya tergagah. Putra baru saja sampai di rumah dan melepas sepatunya. Fatma tahu Putra tadi sempat bertemu Isna. Putra, dengerin Bibi. Kamu jangan bergaul sama tuh cewek ya, perintah Fatma. Maksud Bibi si Isna ya? Iya, kamu gak tahu apa yang dibilang sama orang tentang keluarga mereka, ucapnya lagi. Memangnya kenapa sih Bi? Tanya Putra penasaran. Mereka itu keluarga pemuja iblis. Ibunya aja sampai sakit berbulan-bulan gak sembuh-sembuh. Dokter manapun udah angkat tangan, pasti itu azab mereka karena laknat sama Allah, jelas Fatma. Astagfirullah Bi, itu suuzon namanya Bi. Memangnya Bibi tahu dari mana? Bantah Putra. Banyak kok yang sudah bilang, bukan cuma Bibi seorang. Udah, ayo masuk, udah larut nih, pinta Fatma dan meninggalkan keponakannya itu. Di kamar Putra, entah kenapa pria itu tidak bisa memejamkan matanya. Ia masih kepikiran perkataan bibinya. Suatu hari di musola, saat sholat maghrib, Putra tak sengaja melihat Isna juga menunaikan ibadah itu. Wanita itu begitu khusyuk beribadah. Hati Putra goyah. Ia jadi tak percaya dengan perkataan bibinya. Mana ada pemuja iblis masuk ke masjid dan masih menunaikan sholat juga? Ini pasti ada yang gak beres, gumam pria itu yang memang dikaruniai kelebihan dari Sang Maha Kuasa. Tapi ia tak pernah menyombongkan kelebihannya itu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, baru ia datang untuk membantu. Kini hatinya terpanggil untuk membantu Isna. Suatu malam, Putra datang ke rumah Isna. Ia tahu wanita itu sudah pulang ke rumah. Pria itu memang sengaja menunggu sampai jam kerja Isna selesai. Assalamualaikum, ucapnya di luar pintu rumah Isna. Waalaikumsalam, saut Isna yang saat itu di ruang tamu menghitung penghasilan. Halo Isna, sapa pria itu dengan senyuman. Mas Putra, ngapain malam-malam kesini? Tanyanya. Boleh kita bicara di dalam? Pintanya. Oh, masuklah mas, ujar Isna mempersilahkan pria itu untuk masuk. Baru saja Putra melangkahkan kakinya, angin dingin sudah menerpa tubuh pria itu. Aura yang sangat jahat mengelilingi di rumah itu. Ia melihat sosok wanita berdiri tegak di samping TV ruang tamu itu. Putra sempat mematung sesaat. Mas, ayo duduk, kok malah bengong sih? Ucap Isna mengagetkannya. Iya ya. Putra langsung duduk di sofa. Seorang pria datang menemui mereka. Siapa ini? Tanya Fajar yang belum pernah melihat pemuda itu. Saya Putra Om, keponakan Bi Fatma yang tinggal di seberang situ, ucapnya berkenalan. Oh gitu. Ada perlu apa ya kesini? Tanya Fajar lagi. Percakapan mereka berhenti karena Isna datang sambil membawa nampan. Ini minum dulu mas, ucap Isna seraya menyodorkan segelas teh panas untuk Putra. Makasih Is, saut pria itu. Kalian sudah saling kenal ya? Atau jangan-jangan dia pacar kamu Isna? Ucap Fajar tiba-tiba. Mendengar perkataan Fajar, pria yang baru saja meneguk teh buatan Isna itu langsung tersedak. Papa ini ngomong apa sih? Kita ini baru ketemu kemarin kok di restoran. Ih, ngaco deh Papa, ujar Isna menunduk malu. Oh, maaf ya, Om gak tahu. Soalnya selama ini anak gadis Om ini belum pernah didatengin lelaki, saut Fajar seraya menatap Putra yang sibuk mengelap tumpahan air teh di kemejanya. Iya Om, gak apa-apa kok.
Ujar Putra ikut malu mendengar perkataan Fajar. Seolah berkata bahwa anak gadisnya masih single. Mereka diam sejenak. Lalu, ada perlu apa kamu kesini? Tanya Fajar memecah keheningan. Oh iya, sampai lupa. Bolehkah saya menengok ibunya Isna? Katanya beliau sedang sakit, ujar Putra. Isna dan Fajar saling berpandangan. Seakan banyak pertanyaan yang ingin mereka lontarkan pada pria itu. Jika Allah menghendaki, mungkin saya bisa sedikit membantu meringankan penyakit beliau. Itu pun kalau kalian percaya sama saya, ucap Putra seraya memandang ke mereka berdua. Benar kan? Kamu bisa membantu istriku? Tanya Fajar penasaran. Insya Allah, saya akan mencobanya. Bagaikan mendapat titik cerah, wajah Fajar dan Isna mulai berseri. Selama ini, mereka sudah kewalahan karena tidak ada yang mau membantu mengobati penyakit yang diderita Fatimah. Mari mas, aku anterin ke kamar ibuku, ucap Isna bersemangat. Iya, ayo, sahut Putra. Ceklek, pintu pun terbuka. Astagfirullahaladzim, sahut Putra kaget karena melihat sosok wanita yang duduk di samping ranjang. Rambut wanita itu acak-acakan dan mukanya hitam pekat. Hanya bola matanya yang terlihat melotot keluar. Ada apa mas? Tanya Isna yang melihat pria itu tampak kaget. Iya, kenapa nak? Kok kaget gitu? Ujar Fajar seraya melangkah masuk, tapi Putra menghalangi pria itu. Om, sama Isna jangan masuk dulu, ucap Putra yang masih menatap ke sosok yang tak bergeming itu. Sebenarnya ada apa sih? Sahut Isna seraya memutar bola matanya berkeliling ke seluruh kamar. Isna, kamu punya sapu lidi nggak? Tanya Putra. Punya kok. Kenapa emangnya? Bisa tolong ambilin beberapa lidi yang masih bersih dan kasihin ke aku, ujar pria itu. Oh ya udah, tunggu bentar ya, ucap Isna seraya pergi ke belakang rumah, mengambil beberapa sapu lidi yang masih bersih, dan segera kembali menemui Putra. Ini mas, ucapnya seraya memberikan beberapa biji sapu lidi pada Putra. Putra langsung merangkai sapu lidi itu dan membaca doa. Lalu ia maju ke depan ranjang itu. Seorang wanita berkerudung sedang terbaring lemas di sana. Putra langsung menggebukan sapu lidi itu ke atas ranjang beberapa kali. Sosok wanita yang bermuka hitam itu menatap Putra dan mendesis. Ia memperlihatkan giginya yang bertaring. Putra masih menggebuki ranjang itu dengan sapu lidi, sampai akhirnya sosok itu lenyap dari kamar itu. Sosok itu berubah menjadi angin dan pergi melewati Fajar dan Isna. Ih, angin apa ini? Tanya Fajar yang merasa sebuah angin baru saja melewati tubuhnya. Loh, iya pak? Angin dari mana ini ya? Isna ikut heran. Fatimah terbangun karena kegaduhan yang mereka buat. Maaf ya tante, karena mengganggu waktu istirahat tante, ujar Putra menyapa wanita berkerudung itu. Wanita itu pun tersenyum. Iya nggak apa-apa. Kamu siapa ya? Saya Putra, keponakannya Bi Fatmah, jawabnya. Oh, kamu pasti keponakan yang dari kota itu. Mbak Fatmah sering cerita tentang kamu dulu, ujar wanita itu seraya beranjak duduk. Fajar langsung membantu istrinya untuk duduk. Mas Putra, tadi itu apa? Apa ada sesuatu di kamar ini? Tanya Isna yang masih penasaran. Isna, kamu ngomong apa sayang? Tanya Fatimah yang tidak pernah percaya bahwa setan bisa melukai manusia. Mah, tahu nggak? Rumah kita itu udah nggak beres mah. Aku ngerasa kita sedang hidup dengan makhluk lain di sini, tegas Isna. Jangan suuzon Isna. Mama kan selalu ngajarin kamu jangan mikir yang enggak-enggak, bantah Fatimah. Tapi mah,
Ucapan Isna terhenti karena Fajar berbicara. Udah. Kau malah berdebat sih? Malu dilihat Putra itu, ujar Fajar melerai perdebatan anak dan istrinya. Maaf ya, beginilah keluarga kami nak. Ada kalanya kami juga berdebat seperti ini, ujar Fatimah. Iya tante, gak apa-apa kok, saut Putra tersenyum. Apa kamu kesini disuruh Mbak Fatma ya? Tanya wanita itu pada Putra. Enggak kok tante, saya kesini sendiri. Niatnya untuk menjenguk tante. Oh gitu. Putra melihat tangan dan kaki Fatimah yang bengkak serta mengeluarkan nanah. Betapa sakitnya itu. Tapi wanita berjilbab itu sama sekali tak mengeluh. Kalau orang lain yang mendapat penyakit seperti itu pasti sudah berteriak-teriak meminta tolong. Fatimah melihat Putra yang mematung melihat kakinya yang membengkak. Nah Putra, panggilnya lirih dan membuyarkan lamunan pria itu. Iya tante. Maaf, tante tidak bisa menyambutmu dengan baik ya, ujar wanita itu dengan tersenyum. Melihat wanita itu tersenyum dikala luka yang ia derita, makin membuat Putra nambah iba. Ia malah makin ingin menolong wanita itu bagaimanapun caranya. Tante, apakah luka ini terasa sakit? Putra mengganti topik pembicaraan. Tak ada luka yang tak sakit nak, tapi tante masih bisa menahannya kok, ujar wanita itu dan memegang tangan suaminya yang sudah tak bisa menahan air mata. Saya yakin kedatangan saya ke sini semua atas kehendak Allah, dan semoga setelah ini tante dan keluarga bisa hidup normal lagi, ujar Putra yang tak kuasa menahan tangis. Fatimah berlinang air mata. Selama ini ia memang menahan rasa sakit, menahan perih. Ia menyimpannya sendiri karena tak ingin menyusahkan anak dan suaminya. Tapi setelah mendengar perkataan Putra, entah kenapa hari itu ia ingin meluapkan semuanya yang ia rasakan selama ini. Isna ikut menangis memeluk ibunya. Terima kasih ya nak, tante merasa lega sekarang. Walau tante sakit seperti ini, tante gak mau merepotkan Isna dan suami tante, ucap wanita itu memeluk Fajar dan Isna yang sudah berlinang air mata. Mama yang sabar ya ma, ucap Isna kepadanya. Fatimah mengangguk. Baiklah, kalau begitu saya akan mencoba mengurangi rasa sakit yang tante derita, ujar Putra, membuat mereka semua tercengang. Benarkah itu nak? Tanya Fatimah seraya tak percaya. Putra mengangguk. Isna, bisa tolong ambilkan segelas air putih buatku? Pinta Putra. Iya bisa mas, bentar ya mas, ujar Isna dan bergegas mengambil segelas air putih, lalu memberikannya pada Putra. Putra segera membaca doa dan beberapa kali tangannya mengusap gelas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Om, tolong suruh tante minum air ini sedikit, lalu sisanya tolong usapkan ke tangan dan kaki tante yang bengkak, pinta Putra seraya memberikan gelas itu ke Fajar. Ayo minum mah, ucap Fajar dan membantu istrinya minum. Lalu sisanya airnya ia usapkan pada tangan dan kakinya yang membengkak. Tante, tolong ditahan ya, ini akan sedikit sakit. Iya nak. Tak berapa lama keluarlah asap putih dari tangan dan kaki Fatimah yang bengkak itu. Ia mengerang kesakitan. Fajar dan Isna memegangi tubuh wanita itu. Tahan ya mah, ujar Fajar yang masih setia di sampingnya. Setelah asap itu menghilang, di area bengkak itulah muncullah beberapa lubang seperti tempat tinggalnya semut. Lalu keluarlah beberapa belatung yang cukup banyak. Astagfirullah, ucap mereka, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat.
Belatung-belatung itu keluar dan jatuh ke lantai, lalu seketika terbakar menjadi abu. Bengkak di tangan dan kaki Fatimah akhirnya mulai mengempes. Apa itu tadi? Bagaimana bisa belatung itu hidup di dalam tubuh Mama selama ini? Ucap Isna yang masih heran. Syukurlah, saya sudah meringankan penyakit Tante. Saya harap setelah ini Tante cepat sembuh ya, ujar Putra padanya. Terima kasih ya nak. Tante sangat bersyukur kamu mau membantu Tante. Entah bagaimana Tante harus membalasnya, saut Fatimah. Gak perlu Tante. Sudah kewajiban kita semua sebagai umat Islam untuk saling membantu. Sungguh mulianya hatimu nak. Pasti orang tuamu sangat bangga kepadamu, ujar Fatimah. Iya, jika orang tua saya masih hidup, pasti mereka akan bangga pada saya, saut Putra seraya menghela nafas. Oh, maafkan Tante ya, ujar Fatimah, merasa tak enak pada Putra. Gak apa-apa Tante, itu udah lama kok. Saya melihat Tante persis seperti ibu saya. Beliau dulu juga sakit, sampai akhirnya meninggalkan saya. Kamu yang sabar ya nak, jangan sedih, Putra mengangguk. Singkat cerita, setelah kejadian itu, di saat di ruang tamu yang hanya disinari lampu redup, dua orang pria sedang duduk berbicara. Maksud kamu? Kami disantet, ujar Fajar yang tak percaya dengan perkataan Putra. Tadinya saya sempat percaya dengan apa yang dibilang orang-orang di sekitar sini. Tapi setelah saya bertemu Isna, Om dan Tante, saya baru sadar bahwa kalian bukan orang seperti itu, ujar Putra. Lalu siapa orang yang tega melakukan itu pada keluarga kami? Selama ini kami tidak pernah berbuat salah pada siapapun, rintih pria itu. Om yang tenang ya. Pada saatnya nanti orang itu akan menampakkan dirinya sendiri. Yang penting Om jangan dendam dan ganti membalas perbuatan orang itu. Om tidak pernah punya pikiran seperti itu. Kalaupun mau, Om sudah membalas perlakuan mereka yang sudah menggunjing keluarga Om di luar sana. Tapi istri Om selalu melarang dan menasihati untuk tidak mendendam pada siapapun. Biarlah Allah yang membalas mereka, ucap pria itu dengan tegas. Perbincangan mereka terhenti karena Isna datang. Kalau gitu saya pamit ya Om. Ini sudah larut, ujarnya undur pamit. Iya, terima kasih ya nak, ujar Fajar dan menyalami Putra. Iya Om, sautnya mengangguk. Ayo, aku antar, pinta Isna dan mengantar pria itu keluar rumah. Mereka berdua berjalan di pekarangan. Terima kasih karena sudah menolong ibuku mas. Entah bagaimana aku harus membalasnya, ujar Isna. Suatu hari nanti aku akan meminta balasannya, celetuk Putra dan tersenyum. Maksud mas? Isna tampak bingung. Udah malam, cepat masuk. Jangan lupa sebelum tidur baca surat Al-Ikhlas 3 kali ya, biar kamu gak diganggu oleh roh halus. Dan juga biar mimpiin aku. Bercanda, ucap Putra seraya pergi meninggalkan Isna. Isna tersenyum kecil menatap pria itu. Dasar. Ia segera kembali masuk ke rumah. Putra berjalan menyusuri pepohonan di pinggir jalan. Ia tersenyum mengingat perkataannya pada Isna tadi. Aduh, kok jadi baper ya? Gumamnya seraya meringis. Tapi senyumannya langsung berhenti karena ia merasakan sesosok bayangan hitam yang bersembunyi di balik pohon. Sosok tinggi besar seperti genderuwo. Ia menatap Putra dari kejauhan. Jika kamu berani mendekatiku, aku akan memusnahkanmu, ucapnya dengan lantang. Sosok itu mendesis seperti ular dan meraung.
ia mulai mendekati pria muda itu dan mencekiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ucap Putra seraya membaca beberapa doa, membuat tangan genderuwo itu memanas dan terbakar. Sosok itu mundur beberapa langkah. Matanya yang merah menatap Putra dengan rasa kebencian. Kembalilah ke tuanmu dan sampaikan pesanku. Aku tidak takut padanya. Jika ia macam-macam dengan keluarga Isna, aku yang akan menghadapinya. Ucap Putra dengan suara lantang. Sosok itu akhirnya pergi di hadapan Putra. Keesokan harinya, terlihat Isna sedang membawa tas belanjaan. Ia baru pulang dari pasar. Ia melewati rumah Fatma dan masuk ke gang kecil yang mengarah ke rumahnya. Bi, Putra pergi dulu ya. Udah telat nih. Ada kelas pagi, Bi. Ujar Putra bergegas memakai sepatu dan keluar dari rumah itu. Tapi kamu belum sarapan, Putra. Hei, teriak Fatma yang masih memegang serok karena sedang menggoreng kerupuk di dapur. Ntar aku beli di kantin kok, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yah, anak itu, saut Fatma menggeleng melihat kelakuan keponakannya. Isna mendengar percakapan mereka, lalu mereka berpapasan. Putra sempat tak mengira bahwa wanita yang dilaluinya barusan adalah Isna. Ia kembali untuk mengecek. Ada Isna, sapa pria yang memakai tas ransel di punggung itu. Pagi mas, sapa Isna lirih. Pagi, habis belanja ya? Haa mas, ucapnya menahan malu karena masih ingat perkataan semalam. Ya udah, aku berangkat kuliah dulu ya. Jangan lupa masak yang enak. Ucap pria berkulit putih itu seraya tersenyum. Isna hanya mengangguk. Baru beberapa langkah mereka berpisah. Putra kembali menghampiri Isna. Apa boleh aku minta nomor HP kamu, Is? Tanya pria itu tiba-tiba. Isna menatapnya. Sini HP mas. Putra langsung mengeluarkan ponselnya. Isna menuliskan beberapa nomor dan mengembalikan benda persegi panjang itu ke Putra. Makasih ya cantik ya. Maksudnya Isna, ujar Putra merayunya. Udah sana berangkat mas, nanti telat loh, ucap Isna mengingatkan pria itu. Ya lupa aku. Dadah Isna, ujar Putra dan berlalu pergi. Isna tersenyum menatap pria itu hingga ia pun lupa kalau harus pulang ke rumah. Waduh, telat ini. Isna segera berlari menuju ke rumah. Singkatnya, setelah upaya penyembuhan yang dilakukan oleh Putra kepada Fatimah, kini keadaan wanita itu berangsur membaik. Malahan sudah bisa makan sendiri dan berjalan menggunakan sebilah tongkat. Fajar dan Isna merasa lega. Mereka sangat bersyukur atas kesembuhan Fatimah. Matahari baru saja memancarkan sinarnya. Seorang wanita tampak sibuk di dapur, menguleni nasi uduk yang ia buat. Baunya begitu sedap. Ia menata nasi itu di dalam wadah kotak beserta lauknya. Ada ayam goreng, kering tempe, mie kuning, sambal teri pun tak lupa ia masukkan untuk melengkapi nasi uduk itu. Ia pun tersenyum puas. Moga aja Mas Putra suka sama masakanku, gumamnya lirih. Fatimah bangun dan ingin sekali memasak sarapan untuk suami dan anaknya. Karena sekian lama ia terbaring di tempat tidur, ia tak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu yang baik. Ia berjalan menggunakan sebilah tongkat dan suaminya ikut menuntunnya. Mah, udah gak usah dipaksain. Mama kan baru sembuh, ucap pria itu. Mama kalau gak gerak-gerak malah sakit, Pak, bentak istrinya. Ya udah pelan-pelan jalannya ya, Mah. Fatimah mengangguk. Sesampainya di dapur, mereka berdua dikagetkan oleh tampilan dapur yang berantakan. Segala piring, baskom, serok bertebaran di mana-mana.
Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Tanya Fatimah kebingungan. Isna yang tahu kedua orang tuanya sudah bangun, lalu menghampiri mereka. Pagi mah, pagi pak. Sapanya dengan senyuman lebar tanpa merasa berdosa sama sekali. Kamu habis main perang-perangan, Isna? Celutuk Fajar yang melihat seluruh dapur berantakan. Isna tergagah. Aku lagi masak sesuatu mah, maaf ya jadi berantakan. Nanti aku beresin kok, ujar Isna seraya menenteng sebuah kotak nasi di tangan. Mau buat siapa nasi itu? Tanya Fatimah yang melihat kotak itu. Ini buat Mas Putra, ucap Isna seraya merunduk menahan malu. Aduh, papa tereliminasi nih. Anak papa udah punya pria lain. Ejek Fajar. Ih, papa ah. Rengek Isna menahan malu. Isna pergi ke gang kecil, di mana ia sering berpapasan dengan Putra. Hari itu seperti biasa, ia bertemu pria yang ia kagumi itu. Putra berjalan mendekati wanita itu. Isna merasa saat itu Putra begitu tampan, dengan kemeja berwarna putih serta dalaman kaos hitam menambah ketampanan pria itu. Isna berdiri mematung dan tak sadar pria itu sudah menatapnya sedari tadi. Ada Isna, saut Putra yang melihat wanita itu berdiri di pinggir jalan tampak menunggu seseorang. Pagi mas, sapa wanita cantik itu sembari melayangkan senyuman. Pagi Isna, ngapain di sini? Ini sarapan buat mas, ucap Isna seraya menyodorkan kotak nasi buatannya. Putra sedikit terkejut. Berapa harganya? Tanya pria itu. Kalau itu model jualan terbarunya. Ini gratis kok mas, anggap saja sebagai rasa terima kasihku karena sudah menolong ibuku, jelas Isna. Putra mengambil kotak nasi itu. Makasih ya, tahu aja kalau aku lagi butuh sarapan, ujar pria itu tersenyum manis pada Isna. Ya udah mas, cepet berangkat, ntar telat loh. Dah Isna, dadah mas. Pria itu pergi dengan membawa kotak nasi yang diberikan Isna. Isna tersenyum puas. Ia berjalan kembali menuju ke rumah. Saat sampai di depan rumah, ia mendapatkan pesan dari Putra. Makasih ya cantik buat sarapannya. Aku akan menghabiskan semua makanan ini. Iya mas, pelan-pelan makanya. Jangan lupa baca basmalah, ntar keselak loh, ejek Isna kepadanya. Pria itu mengirim gambar emot meringis. Isna ikut tertawa kecil. Dari dalam rumah ia sedang diawasi oleh kedua orang tuanya. Pah, mama belum pernah lihat Isna sebahagia itu deh pah, ucap Fatimah yang berdiri di pinggir jendela menatap anak semata wayangnya. Iya ya mah, anak kita sudah dewasa sekarang, saut Fajar. Pah, gimana kalau kita mengundang Putra untuk makan malam di sini? Mama mau mengenalkan dia lebih jauh, juga sebagai rasa ungkapan terima kasih karena dia sudah membantu meringankan penyakit mama, usul wanita itu. Tapi apa mama sanggup masak segitu banyak? Bantah suaminya. Mama kan punya asisten pak, ucap Fatimah dan melirik Isna. Dasar mama ini. Ya udah nanti papa yang undang Putra untuk makan malam ini deh, saut Fajar. Fatimah mengangguk. Di kampus, Putra membuka kotak nasi yang diberikan Isna tadi. Perutnya langsung berbunyi karena melihat nasi uduk dan ayam goreng yang menari-nari menggoda pria itu. Ia langsung memakannya dengan lahap. Sudah cantik, soleha, pintar masak lagi. Cewek idaman pokoknya, gumam Putra seraya mengunyah nasi yang ada di mulut. Mendadak ia dikagetkan oleh temannya. Wah, makan gak ngundang-ngundang, serakah kamu ya. Bagi dong, ucap pria bertubuh tinggi yang biasa dipanggil Bobby itu.
Putra tersedak dan batuk-batuk. Nah, no, azab tuh. Jadi orang itu harus selalu berbagi, apalagi sama orang-orang yang gak mampu buat beli sarapan. Kayak aku ini. Ujarnya terkekeh. Putra selesai minum air dari botolnya. Iya, gak mampu beli sarapan, tapi mampu beli rokok. Sarapan sama rokok saja sana. Kremusin sampai kenyang. Celetuk Putra yang memang tahu kebiasaan temennya itu. Ah, kamu nih Put. Ngomong-ngomong, tumben kamu bawa bekal dari bibimu ya? Tanya Bobby dengan air liur yang sudah mau keluar karena melihat nasi uduk yang sangat lezat. Bukan, ini dari seseorang. Wah, hancar banget kamu. Baru pindah udah punya penggemar. Aku nyicipin lah, ujar Bobby menyambut nasi uduk itu dan langsung melahapnya. Sih, ini orang, saut Putra menggeleng. Enak. Pasti ini yang bikin cantik nih. Enak loh, ujar pria yang masih sibuk menggigit ayam goreng sambil melirik ke arah Putra. Iyalah cantik. Mama penjual warteg di sebelah sono juga cantik-cantik, bantahnya. Bobby hanya nyengir. Singkatnya, malam itu mereka berempat sedang makan malam di rumah Isna. Terima kasih Nak Putra, sudah mau datang. Tante seneng deh, ujar Fatimah memulai percakapan. Iya Tante, harusnya saya yang berterima kasih karena sudah diundang, saut Putra. Ayo, mari dimakan, keburu dingin ntar. Pinta Fajar memulai acara makan malam itu. Mereka tampak menikmati hidangan yang Fatimah buat. Ada nasi dengan lauk sop ceker kesukaan Isna. Ada juga bergedel kentang, telur goreng, ikan asam manis, tempe goreng yang tak pernah lupa, dan sambal serta kerupuk udang untuk pelengkapnya. Malam itu, Isna hanya makan sedikit. Isna, apa kamu sakit sayang? Kenapa kau makannya sedikit banget? Tanya Fatimah yang tahu kalau anaknya doyan makan, apalagi ceker. Isna udah kenyang kok mah, saut wanita itu meringis. Mama, kayak gak tahu aja, anak kita kan lagi jaga image mah, ejek Fajar. Ih, papa, teriak Isna dengan manja sembari menahan malu. Putra tersenyum kecil mendengar perkataan pria itu. Setelah selesai makan, Isna mengajak Putra berkeliling di sekitar rumah. Jadi, kamu belum punya pacar Isna? Tanya pria itu memecah keheningan. Isna menatap pria itu. Alhamdulillah belum mas, ucapnya lirih dan meruduk malu. Kalau mas udah punya pacar belum? Tanpa ragu Isna bertanya balik. Aku udah punya target sih, tapi takut dianya gak suka. Soalnya aku masih kuliah dan belum mapan, jelas Putra. Isna tampak murung karena pria yang ia kagumi sudah menyukai wanita lain. Ya diutarain aja mas, kali aja cewek itu mau menerima keadaan mas, ucap Isna datar. Gitu ya? Isna mengangguk. Putra berbalik menatap wanita itu. Kalau gitu Isna, mau gak jadi pacar aku? Ucap Putra belak-belakan, membuat wanita itu kaget dan menutup mulut. Belum sempat Isna menjawab pertanyaan itu, Putra merasakan kehadiran sosok lain di sana. Sosok yang tinggi besar itu menatap mereka berdua dari balik pohon mangga di sana. Putra merasakan sosok itu makin dekat dan ingin masuk ke tubuh Isna. Putra langsung memeluk tubuh wanita itu, menghalangi sosok yang biasa disebut genderuwo itu. Isna tersentak karena tiba-tiba Putra memeluknya. Bukan maksud aku untuk lancang Is, tapi ada sesuatu yang ingin masuk ke tubuhmu, ucap pria itu
yang masih menatap pada sosok yang makin mendekat. Namun sosok itu terpental karena pria itu melindungi Isna. Isna mendengar perkataan Putra. Bulu kuduk wanita itu langsung berdiri. Ia mencengkeram kemeja Putra dengan erat. "Beneran, Mas?" tanya Isna yang masih ketakutan. "Isna, duduk di sini sebentar ya," pinta Putra kepadanya. Isna mengangguk dan duduk di sebuah kursi. Putra segera menyusul sosok yang menghindarinya tadi. "Berhenti kamu!" bentak pria itu pada sosok yang terus berlari menghindar. Sosok itu berbalik badan dan mendesis, mengeluarkan lidahnya yang panjang. Putra segera berdoa dan menghentakkan kakinya beberapa kali, hingga sosok itu kemudian menjerit, meraung, terbakar, dan lenyap dari hadapannya. Isna masih melirik ke sekeliling. Ia benar-benar ketakutan. Rasa takutnya mulai hilang saat Putra datang menghampiri. Kamu gak apa-apa kan, Is?" tanya Putra. "Iya, Mas, gak apa-apa kok," jawabnya lirih. "Sebaiknya kita kembali ke dalam. Ini sudah malam. Kamu cepat istirahat ya. Besok pagi aku akan kesini lagi untuk melihat apakah ada sesuatu yang lain di rumah ini," ujar Putra. "Memangnya ada apa, Mas?" tanya Isna penasaran. "Entah kenapa arwah itu kembali lagi ke rumah ini. Besok saja aku jelaskan. Ayo, kita masuk ke dalam," pinta pria itu dan menggiring Isna. Singkatnya, hari itu hari Minggu. Putra benar-benar datang ke rumah Isna. Sebelumnya, Isna sudah menceritakan kejadian semalaman kepada orang tuanya. Fatima masih tak percaya sampai Putra menemukan kotak kecil di belakang rumah mereka. Baru ia akhirnya percaya. Putra membuka kotak kecil itu. Tampak sebuah boneka kecil dari kain yang dililit oleh beberapa helai rambut. "Astagfirullahaladzim, siapa yang tega melakukan ini pada kita, Pak?" ucap Fatima menahan tangis. "Ini ilmu santet. Entah apa yang diinginkan orang itu," gumam Putra. "Lalu siapa yang mengubur kotak itu di rumah ini?" tanya Fajar. "Ini pasti perbuatan orang yang dekat dengan keluarga Om. Apa Om punya seseorang yang bisa dicurigai?" tanya Putra. "Papa gak pernah bawa teman ke rumah, apalagi aku yang gak punya teman," ucap Isna. Lalu mereka semua menatap ke Fatima. "Loh, kok jadi mandingin gitu?" "Ya, Tante sering bawa ibu-ibu komplek di sini buat arisan. Tapi bukan berarti mereka pelakunya kan?" tanya Fatima. "Pelakunya bisa orang terdekat Tante, karena ia bisa dengan mudah mengambil rambut Tante," sahut Putra. "Hah? Gak mungkin," ujar Fatima tak percaya. Putra menaruh kotak itu di atas lantai dan sembari membaca doa. Tak berapa lama, kotak itu terbakar beserta isinya. "Kalian gak perlu khawatir. Saya sudah memusnahkan benda itu. Sekarang keadaan akan lebih aman," ucap Putra pada mereka. "Terima kasih anak Putra," ujar Fatima. Putra mengangguk. Mereka semua merasa lega. Suatu hari di restoran, Fatima sudah merasa lebih baik. Ia pun ikut membantu untuk membuka restorannya. Isna di dapur restoran sedang mencuci sayuran yang akan dimasak nanti. Ia sedang memikirkan tentang perkataan Putra kemarin. "Maukah kamu menjadi pacarku?" Perkataan pria itu terngiang-ngiang di pikiran Isna, membuatnya senyum-senyum sendiri, sampai senyuman wanita itu harus terhenti karena melihat sesosok wanita yang berlari ke arah pintu belakang. "Siapa itu? Mah? Itu Mama ya?" tanya Isna yang berpikir itu ibunya.
Tapi tak ada sautan sama sekali. Ia berjalan ke pintu belakang dan melihat sesosok wanita berdiri menatapnya. Wajah penuh darah. Sosok itu berjalan mendekati Isna. "Hah!" teriak Isna seraya berlari keluar dari dapur. Tapi sosok itu sudah menjambak rambut dan mencekik leher wanita itu. Isna tak bisa berteriak lagi. Tangannya ingin meraih gagang pintu, tapi cekikan sosok itu makin kuat, hingga sebuah angin dingin langsung masuk ke tubuh Isna. Tubuh Isna langsung tersungkur ke lantai dan ia merintih kesakitan. Di sisi lain, di kampus, Putra menatap ponselnya seharian, berharap seorang wanita yang ia idam-idamkan mengirim pesan kepadanya. Tapi sampai bel berakhirnya pelajaran, benda pipih itu tak bergeming sama sekali. Ia tampak kecewa. Kenapa Isna belum ngasih jawaban ke aku ya? Apa dia tidak menyukai aku? Gumamnya dengan lirih. Dengan tertati-tati dan menahan rasa cekikan di leher Isna, ia membuka gagang pintu dengan paksa, lalu berjalan menghampiri kedua orang tuanya. Fatimah heran, mengapa anaknya itu tampak kesakitan. "Isna, apa yang terjadi? Kamu kenapa sayang?" tanya Fatimah. Iya, Isna, kamu kenapa? Kok pucat gitu sih?" tanya Fajar yang ikut cemas. "Ah!" teriak Isna mengerang kesakitan. "Ada apa ini?" Fatimah mulai cemas. Para pelanggan di sana merasa ketakutan dan berlarian keluar. Isna melotot dan menahan sesuatu yang akan keluar dari tenggorokan. Dan akhirnya ia memuntahkan darah hitam beserta paku dan silet dari mulutnya. "Astagfirullahaladzim, Isna!" Fajar berteriak dan langsung merangkul tubuh anaknya yang akhirnya terbujur lemas itu. "Pak, cepat kita bawa Isna pulang, Pak!" pinta istrinya. "Iya, Mah," ujar Fajar seraya membopong tubuh Isna dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Isna masih merasa kesakitan. Ia mengerang dan muntah lagi. Kali ini ia mengeluarkan darah hitam beserta belatung. Ibunya benar-benar sedih melihat keadaan Isna. "Pak, sepertinya kita harus memanggil Nak Putra. Mama gak mau keadaan Isna menjadi lebih parah lagi, Pak," usul istrinya. "Baiklah, Mah. Tolong tungguin Isna. Papa akan segera kembali," ujar suaminya seraya bergegas pergi. Fajar datang ke rumah Fatma untuk mencari keponakannya. Tapi Fatma bilang kalau Putra belum pulang dari kampus. Pria itu segera kembali ke rumah lagi. "Gimana, Pak? Di mana anak Putra?" tanya istrinya. "Dia masih kuliah." "Aduh, bagaimana ini? Aku juga gak tahu nomor teleponnya," ucap suaminya dengan cemas. "Papa, coba lihat di ponsel Isna. Mungkin dia punya nomornya Putra," pinta istrinya. Fajar segera mengambil benda pipi yang ada di dalam tas milik Isna. Mata pria itu sedang mencari-cari dan akhirnya menemukan nomor ponsel yang ia cari. Ia segera menelpon Putra yang melihat Isna sedang menelponnya. Hati pria itu pun berbunga-bunga. "Akhirnya kamu nelpon aku juga," gumamnya tersenyum dan mengangkat panggilan itu. "Halo?" Suara Putra terputus karena Fajar langsung berbicara. "Putra, di mana kamu sekarang?" "Ini baru mau pulang dari kampus, Om. Kenapa ya?" tanya pria itu heran karena yang berbicara di telepon adalah Ayah Isna. "Bisakah kamu segera ke sini? Sesuatu terjadi pada Isna. Kami berdua nggak tahu harus berbuat apa." "Apa? Baiklah, Om. Saya akan segera ke sana," ujar Putra dan mengakhiri panggilan itu lalu segera bergegas ke rumah Isna. "Gimana, Pak?" tanya istrinya. "Putra akan segera ke sini, Mah," sahut pria itu. Tak lama kemudian, Putra sudah sampai di rumah Isna.
Untungnya wanita itu sudah diam dan terbaring di ranjang. Di ruang tamu mereka bertiga tampak berbincang. "Sebenarnya apa yang terjadi pada Isna, Om?" tanya Putra. "Om juga gak tahu. Tadi saat di restoran dia teriak-teriak, lalu memuntahkan darah hitam beserta paku dan silet," ucap Fajar. "Apa? Paku, Om?" Putra tampak cemas. "Pertanda apa itu, nak Putra?" tanya Fatima. "Isna disantet, Tante." "Apa? Siapa lagi yang melakukan itu pada anakku?" isak Fatima seraya mengelus dada. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin?" ucap Fajar yang ikut tak percaya. "Sepertinya ini orang yang sama yang juga melukai Tante." Belum selesai mereka berbicara, terdengar teriakan dari dalam kamar Isna. Mereka bertiga segera bergegas menuju ke sana. Terlihat Isna sudah bergulingan di lantai. Sesekali ia menekan leher seakan sesuatu akan keluar dari mulutnya. "Kenapa kamu, Isna?" tanya Putra, cemas melihat keadaan wanita itu. Isna berdiri dan menarik segumpal rambut dari dalam mulutnya. Ia menarik rambut itu yang makin lama makin memanjang. "Astagfirullah," ucap mereka semua terkejut. Isna menarik gumpalan rambut yang tak berujung itu. Putra tak diam begitu saja. Ia segera berdoa dan akhirnya Isna memuntahkan semua rambut dan darah hitam beserta belatung. Wanita itu langsung lemas dan tergeletak di lantai. "Isna!" teriak Putra dan menghampiri wanita itu. Mendadak Isna merasakan sakit di bagian perut, dada dan kepalanya secara bersamaan. "Tidak, sakit, sakit!" ucap wanita itu mengerang kesakitan. "Kenapa lagi ini, ya Allah?" tanya Fajar ikut cemas. "Om, bisa tolong ambilkan segelas air?" pinta Putra. "Tunggu sebentar," ujar Fajar, dan segera ke dapur mengambil segelas air dan memberikannya pada Putra. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim," ucap Putra seraya berdoa pada air itu, lalu memercikan air itu ke tubuh Isna. Asap putih keluar dari tubuhnya, dan wanita itu mengerang seraya mencengkram perutnya yang terasa seperti ditusuk-tusuk. Seorang wanita tampak bersemedi di ruangan yang gelap, dan hanya satu lampu yang menyala di atas kepala wanita itu. Ia memegang boneka jerami yang terlilit sedikit rambut di lehernya. Wanita itu mengambil sebilah keris dan menancapkan beberapa kali ke tubuh boneka itu, hingga darah segar pun keluar. Tubuh Isna terasa sakit. Ia merasakan tusukan di beberapa tempat. Ia menggeliat di atas ranjang. "Om, Tante, tolong pegangin Isna sebentar," pinta Putra. Kedua orang itu memegang tubuh Isna yang masih kesakitan. Putra memegang kepala Isna dan membacakan doa. Sesekali ia mengusap rambut wanita itu dan kembali berdoa. Keris yang ditancapkan pada boneka itu mendadak tercabut sendiri. Wanita itu ingin menancapkan lagi, tapi tangannya terasa kaku. "Dasar biadab, berani-beraninya kamu melawanku," umpat wanita itu yang tak lain adalah dia yang juga teman arisan Fatima. Garis itu langsung terlempar jauh dari tangan wanita itu. Ia juga ikut terjungkal ke lantai. Boneka yang ia pegang langsung terbakar dan menjadi abu. "Sialan!" umpat wanita itu. Ruangan itu langsung bergetar dan menjatuhkan beberapa barang. Muncullah beberapa makhluk astral seperti kuntilanak, sundel bolong, dan gendruwo. Mereka adalah makhluk yang dikirim olehnya ke keluarga Fajar. Semua makhluk itu kini berganti menyerang wanita itu, mencekik dan menggerogoti tubuh wanita itu hingga tak berdaya.
Rudy yang mendengar teriakan ibunya langsung datang ke kamar. Ia kaget melihat ibunya tergeletak di lantai dan bersimbah darah. "Mah, apa yang terjadi, Mah?" tanya Rudy, anak sematawayangnya. "Balaskan dendam Mama," ucap dia, dan langsung mengembuskan nafas terakhir di pelukan anaknya. "Mama!" teriak Rudy menggelegar. Badan Isna langsung lemas. Fajar segera membaringkan dia di ranjang. Putra sedikit terluka. Ia pun muntah darah karena melawan orang yang sangat kuat. "Apa kamu baik-baik saja, Nak?" tanya Fatimah. "Iya, saya nggak apa-apa kok, Tante. Nggak apa-apa," ujarnya seraya mengelap darah di mulut menggunakan tisu. "Bagaimana dengan Isna?" tanya Fajar. "Insya Allah dia akan segera membaik, Om. Saya sudah memusnahkan santet yang menyerangnya." "Terima kasih ya, Nak," saut Fajar merasa lega. Putra undur pamit karena hari mulai gelap. Ia berpesan untuk memberi segelas air yang sudah ia bacakan doa pada Isna ketika dia bangun nanti. Fatimah sedang membersihkan kamar Isna. Beberapa saat kemudian Isna bangun, tapi tak mengingat apapun. Fajar tak ingin anaknya memikirkan banyak hal, maka ia tak menceritakan apapun sampai keadaan Isna benar-benar stabil. "Sayang, ini diminum dulu ya airnya ya," ucap Fatimah, memberikan segelas air pada Isna. Wanita itu meminumnya. "Mah, apa yang terjadi pada aku, Mah? Kenapa aku tak ingat apapun, Mah?" tanya Isna bingung. "Gak ada yang terjadi, Isna. Kamu cuma kecapean. Sekarang kamu istirahat ya. Besok kita bahas lagi," saut Fajar. Isna mengangguk dan kembali berbaring. Putra menceritakan kepada Bi Fatma bahwa keluarga Isna bukanlah penyembah iblis, melainkan disantet. Fatma percaya pada semua perkataan keponakannya karena ia tahu Putra tidak pernah berbohong. Fatma merasa menyesal selama ini ikut menjelek-jelekan keluarga Isna. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa dia yang memiliki restoran di pinggir jalan dan juga teman arisan Fatimah meninggal begitu saja tanpa alasan yang tidak jelas. Fatma dan ibu-ibu komplek lain pergi bertakziah ke rumah dia. Rudy anak sematawayangnya menangis terseduh-seduh di samping jenazah ibunya. "Kasihan ya si Rudy ya. Baru beberapa bulan kemarin kehilangan ayah, sekarang harus kehilangan ibunya," ujar salah satu wanita di sana. "Apa Mbak nggak tahu ya? Mbak dia kan sering gonta-ganti suami, tapi setiap tahunnya suaminya selalu meninggal. Entah karena apa," saut Tari. "Shh, kalian ini, apa kalian berdua nggak bisa ngelihat tempat?" bentak Fatma pada kedua temannya itu. Membuat mereka berdua terdiam. Rudy sempat mendengar percakapan mereka dan terlihat sangat kesal. Fatma dan ibu-ibu lainnya keluar dari rumah dia. Mereka bersimpangan dengan Fatimah. Ada rasa malu di wajah mereka semua karena selama ini sudah menggunjing wanita berkerudung itu. Mereka hanya merunduk, tak berani menyapa wanita itu. Fatimah mengerti dan tetap berjalan masuk ke rumah dia. Rudy melihat Fatimah datang. Mimik wajahnya berubah. Ia ingin marah dan membalas dendam atas kematian ibunya. Tapi ia tak kuasa karena banyak mata menatapnya. Ia hanya diam dan terus menangis. Selama ini Rudy tahu bahwa ibunya yang mengirim santet pada keluarga Fatimah lantaran iri karena restoran yang Fatimah buka selalu ramai pengunjung dan laku terus. Sedangkan restoran yang ia buka tak banyak orang yang berkunjung. Saat dia berkunjung ke rumah Fatimah untuk arisan, ia mengubur benda itu di dalam rumahnya. Dan saat ia membelai rambut Isna,
anak sematawayang Fatimah. Ia dengan sengaja mengambil beberapa helai rambut yang rontok di pundak gadis itu. Itulah yang selama ini dia lakukan. Saat sore hari di rumah Fatimah. Assalamualaikum. Terdengar suara beberapa orang memberikan salam. Waalaikumsalam, saut Fatimah dan membuka pintu. Wanita itu terkejut karena banyak ibu-ibu komplek berdiri di luar rumahnya. Ada perlu apa ya? Tanya Fatimah dengan heran. Putra mendatangi wanita itu. Tante, mereka semua ingin meminta maaf pada tante, ujar Putra. Minta maaf? Memangnya mereka ada salah apa sama tante? Tanya Fatimah. Fatma datang mendekati wanita berkerudung itu. Mbak Fatim, maafkan kami semua ya. Selama ini kami telah salah menilai Mbak, ucapnya lirih. Fatimah tersenyum. Sebelum kalian punya salah, aku sudah memaafkan kalian kok. Ayo masuk ke rumah. Gak enak dilihat tetangga, saut Fatimah. Mereka semua duduk di sofa. Mbak Fatim, kami kesini untuk menjenguk Isna. Kami dengar dia sakit, ucap Tari. Oh begitu. Mari aku antar ke kamar Isna. Mereka semua berjalan menuju kamar Isna. Mereka melihat Isna sedang duduk bersandar di ranjang. Wajahnya sudah tidak pucat. Wanita berambut pendek itu sedikit bingung karena banyak orang yang datang. Mah, kok banyak orang kesini? Tanya Isna sedikit takut. Fatimah tersenyum. Gak usah takut sayang, mereka kesini untuk jengukin kamu. Oh gitu ya. Duh Isna, kenapa keadaan kamu seperti ini sayang? Ujar Fatma dan mendekati Isna. Cepet sembuh ya Isna, ujar Tari. Makasih ya tante, jawab Isna seraya tersenyum. Mereka akhirnya keluar dan meninggalkan Isna agar bisa beristirahat lagi. Tinggallah Putra yang tersisa di sana. Putra mendekati wanita yang disukainya itu. Gimana keadaan kamu Isna? Tanya pria itu memecah keheningan. Udah agak mendingan mas. Makasih udah nolongin aku lagi, saut Isna lirih. Dari luar kamar datanglah seorang pria yang langsung memeluk Isna. Kamu kok bisa sampai kayak gini Isna? Mas khawatir sama kamu, ucap pria itu seraya membelai rambut Isna. Dia adalah Prima, kakak kandung Isna. Loh, mas kau udah pulang? Katanya masih di luar kota, saut Isna yang tahu beberapa minggu ini Prima dan istrinya pergi keluar kota karena urusan pekerjaan. Putra pura-pura batuk, seolah memberi isyarat kalau ada dia di kamar itu. Mereka berdua baru sadar bahwa Putra berdiri tegak menatap mereka dengan segudang pertanyaan. Dia siapa Isna? Tanya Prima melihat seorang pria muda ada di kamar adiknya. Ini Mas Putra, keponakannya Tante Fatma. Mas Putra, ini kenalin Mas Prima, kakak kandung aku, ujar Isna. Putra tampak sangat malu karena ternyata pria itu adalah kakak kandung Isna. Ia mendekat dan mengeluarkan tangan. Saya Putra mas, ucapnya berkenalan. Ya, aku Prima, kakaknya Isna, sahutnya. Isna tersenyum melihat Putra yang sedang menahan malu. Prima menatap mereka berdua. Apa kalian pacaran ya? Kok malu-malu gini? Celetuk Prima. Mas Prima apaan sih? Ih, bantah Isna seraya malu. Saya sudah mengutarakan isi hati saya pada adik mas, tapi sekarang belum dijawab juga, ucap Putra tanpa basa-basi. Isna, jangan jual mahal deh, nanti gak laku loh. Ejek Prima. Ih, apaan sih mas? Bantah Isna. Mendadak Lastri datang sambil menggendong Zahra. Isna, cepat sembuh ya sayang ya,
Maaf Mbak Tri nggak ada di sampingmu saat kamu sakit, ucap wanita itu. Iya nggak apa-apa Mbak Tri, nggak apa-apa kok, saut Isna. Kita udah nggak diperluin kok mah. Sudah ada yang jagain Isna kalau dia lagi sakit. Ejek Prima seraya menatap ke Putra. Mas Prim, ih, bentak Isna. Papa ini kenapa ikut campur urusan anak muda? Ini, gendong Zara dulu. Mama mau bantuin ibu di dapur, ucap wanita itu seraya memberikan bayinya pada Prima. Ya udah, aku tinggalin kalian berdua ya, ujar Prima dan pergi bermain dengan Zara. Putra duduk di samping ranjang Isna. Mata pria itu menatap wanita di depan yang sibuk menyembunyikan rasa malunya. Putra memegang tangan wanita itu. Aku ingin meminta jawabanku. Aku sangat penasaran, ujar pria itu. Isna melepaskan tangan pria itu. Putra tampak kecewa. Memangnya siapa yang bisa menolak pria sebaik Mas? Ucapnya sembari tersenyum. Putra tersenyum kecil dan berbalik untuk memeluk tubuh wanita itu. Makasih ya Isna, makasih karena mau menerima aku, ujar Putra seraya membelai rambut wanita itu. Harusnya aku yang berterima kasih Mas, karena Mas sudah mau menerima kekuranganku, ujar Isna seraya menepuk bahu pria itu. Aku janji akan menjagamu dengan baik dan aku akan membuatmu bahagia, ujar Putra. Iya Mas. Fajar yang melihat mereka berpelukan dari luar kamar mengurungkan niatnya untuk masuk. Ia ikut tersenyum puas karena anak perempuannya mendapatkan jodoh yang tepat. Suatu hari, Putra dan Isna berjalan-jalan menikmati segarnya udara yang sejuk di hari Minggu. Mereka berjalan bergandengan tangan, lalu duduk di sebuah kursi. Isna melihat penjual es krim yang baru saja melewatinya. Isna mau es krim? Tanya pria yang kini menjadi kekasihnya itu. Isna mengangguk. Tunggu di sini ya, aku beliin dulu, ujar Putra seraya pergi meninggalkan wanita itu. Tak berapa lama, Rudy yang sudah membuntuti mereka berdua dari tadi langsung berdiri di depan Isna. Mas Rudy, sapa Isna yang memang mengenal pria itu. Gara-gara kamu, ibu aku mati. Aku tidak akan membiarkan kamu bahagia. Cuk. Rudy langsung menusuk perut wanita itu beberapa kali. Matanya memerah seperti kerasukan. Apa ini Mas? Ucap Isna menahan sakit di perutnya. Rudy melihat darah mulai membasahi baju yang dikenakan wanita itu. Ia mulai panik dan bergegas pergi. Rudy tak tahu apa yang baru saja ia lakukan. Pria itu membuang pisau yang ada di tangan dan pergi entah kemana. Putra kembali dari membeli es krim. Ia tersenyum puas dan menghampiri Isna. Tapi apa yang dia lihat? Isna tersungkur ke tanah dan berlumuran darah. Ia segera membuang es itu dan menolong Isna. Apa yang terjadi Isna? Kenapa ini? Ishak Putra sangat cemas melihat kekasihnya terluka. Mas Rudy. Isna langsung pingsan tak sadarkan diri. Isna! Teriak Putra. Isna segera dilarikan ke rumah sakit dan dokter segera merawatnya. Apa yang terjadi nak Putra? Tanya Fajar dengan cemas. Saya nggak tahu Om, siapa yang melakukan ini. Tapi sebelum Isna pingsan, ia menyebut nama Rudy. Apa Om mengenal orang itu? Tanya Putra. Kamu bilang Rudy nak? Apa mungkin Rudy anak almarhum Mbak Dia? Saud Fatima yang mengenal orang itu. Bisa jadi. Aku akan meminta bantuan polisi. Kalian tunggu di sini ya, pinta Fajar. Mereka berdua mengangguk. Fajar segera pergi menemui polisi untuk melaporkan kejadian itu. Polisi langsung menyelidiki TKP dan menemukan sebilah pisau.
dan mereka menemukan sidik jari pelaku di pisau itu. Benar saja, pelaku penusukan itu adalah Rudy, anak almarhum dia. Polisi langsung menangkapnya di sebuah hotel yang tak jauh dari lokasi kejadian. Ia melakukan itu lantaran dendam karena kematian ibunya. Kini Rudy harus mendekam di penjara karena perbuatannya. Restoran yang ia punya juga harus ditutup karena tidak ada yang menjalankan bisnis itu lagi. Dokter keluar dari OGD dan mengatakan kepada keluarga Isna bahwa pasien sudah melewati masa kritis. Untung saja Putra membawa wanita itu dengan segera. Terlambat sedikit saja, nyawa Isna bisa melayang. Di kamar pasien, Isna membuka mata dan melihat kedua orang tuanya. "Kamu sudah bangun sayang?" tanya Fatimah, seraya membantu Isna yang ingin bersandar. "Iya mah, Putra di mana mah?" Isna tanya balik. "Kamu ini belum aja sembuh, udah nyariin orang lain," bantah Fajar. "Putra masih kuliah sayang, bentar lagi dia pasti kesini, jangan khawatir ya," ujar Fatimah. Isna mengangguk. Sore harinya, Putra datang ke rumah sakit. Ia ingin tahu kabar kekasihnya sekarang. Saat tiba, ia langsung memeluk wanita yang dicintainya itu. Fajar dan Fatimah hanya menggeleng. "Mas, ada orang tua aku itu di belakang." "Ih," ucap Isna melepaskan pelukan pria itu. "Oh, aku sampai lupa. Maaf om, tante," ujar pria itu menahan malu. "Maafin aku ya, karena aku gak bisa menjagamu dengan baik. Ini semua salah aku," rintih Putra. "Mas ngomong apa sih? Ini tuh musibah mas, bukan salah mas," bantah Isna. "Iya nak Putra, lagian sekarang pelakunya juga sudah tertangkap. Ternyata selama ini Rudy dan ibunya yang mengirim santet itu ke rumah kami," ujar Fajar. "Benarkah itu pak?" tanya Isna seraya tak percaya. "Iya sayang, Rudy sudah mengakui semua perbuatannya," timpal Fatimah. "Jadi sekarang keluarga kita sudah aman ya pak?" tanya Isna lagi. "Insya Allah sayang." "Syukurlah om, tante, saya ikut senang," ujar Putra. "Ini semua juga berkat kamu nak Putra," ucap Fajar. Mereka semua tersenyum bahagia. Kini restoran milik Fatimah kembali seperti biasa. Pelanggan yang dulu lari kini mulai datang kembali. Keuangan mereka kembali normal. Fajar memutuskan untuk membiayai kuliah Isna agar anaknya kelak memiliki masa depan yang lebih bagus. Putra dan Isna berkuliah di kampus yang sama. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan kebahagiaan. Terlihat Putra sedang menggendong seorang anak berusia 1 tahunan di rumah Isna. "Udah pantas kok kamu. Kenapa nggak langsung nikah aja?" celetuk Prima seraya mengambil Zara dari gendongan Putra. "Ih, Mas Prim, selalu deh gitu," bantah Isna yang saat itu juga ada di sana. "Insya Allah setelah saya lulus dan bekerja, saya akan langsung melamar Isna." "Yang sabar ya Is," ujar pria itu ikut menggodanya. Isna hanya merunduk malu. "Kamu tentu sudah tahu jawaban kami karena kami semua sudah merestui kalian," ujar Fajar. "Terima kasih banyak ya om," ucap Putra seraya tersenyum. Dan mereka juga ikut tersenyum bahagia. Dan cerita pun selesai. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan iri dan dengki adalah orang-orang yang jauh dari surga. Allah sudah mengatur rezeki setiap umatnya. Janganlah mengeluh dan teruslah berusaha. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kalian. Oke, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video berikutnya.